Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, Pak Nurholis dan kawan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek kami yaitu produksi senyawa asam asetat melalui pengolahan limbah dari pembuatan keju yaitu whey. Dari kelompok kami yang terdiri atas Arya Raka Rananti Manalu, Franciscus Radha Putra Manggala, Naufal Adi Arafi, dan Muhammad Marfilane Putra. Berikut adalah daftar isi dari presentasi kami yang meliputi pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Untuk latar belakangnya, proses fermentasi terdiri dari dua macam, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi glukosa. Di mana pada fermentasi alkohol, hasil metabolit yang dihasilkan adalah alkohol dan CO2. Sedangkan pada fermentasi glukosa, hasil metabolit yang dihasilkan adalah asam organik dan H2O. Sedangkan asam organik merupakan senyawa yang dihasilkan dari mikroorganisme tertentu yang berasal dari hasil metabolisme. Dan peran asam organik banyak di bidang industri makanan, medis, dan sehari-hari. Kita memasuki bagian tinjauan pustaka. Asam asetat merupakan asam organik yang umum ditemukan dan merupakan dasar asam karboksilat yang tidak berwarna, berbau punjen atau sedikit apek, dan memiliki rasa sedikit asam. Dan asam asetat ini merupakan hasil metabolit dari bakteri asam asetat yang umumnya bernama Latin Acetobacter sp, yang merupakan bakteri obligat aerobik yang tergolong dalam bakteri gram negatif. Dan bakteri ini memiliki peran penting dalam metabolisme senyawa etanol menjadi asam asetat. Berikut ini adalah gambaran umum metabolic pathway dari senyawa asam asetat yang dapat diproduksi langsung melalui asam piruvat lewat reaksi dekarboksilasi dan juga melalui asetil-CoA melalui asetil fosfat intermediat. Kemudian masuk ke metode. Yang pertama itu adalah metode produksi yang akan kita lakukan yaitu fermentasi asam asetat melalui pengolahan limbah bahan makanan. Untuk materialnya sendiri yaitu adalah limbah sweet cheese whey dengan kadar laktosa 4,5 sampai 5%. Dan untuk proteinnya 0,5 sampai 0,65% sebagai sumber karbon. Kemudian untuk agen fermentasinya itu yaitu Acetobacter aceti NCIM 2116, yaitu strain penghasil asam asetat aerobik yang diperoleh dari NCIM India. Untuk yang pertama metode pretreatment whey cheese, yaitu limbah whey cheese dilewatkan dengan pada membran microfiltration menggunakan nilon 0,22 untuk menyaring pengotor. Lalu hasil filtrasi dilewatkan pada membran ultrafiltration menggunakan PES 5 untuk memisahkan whey protein dan whey laktos. Hasil filtrasi akhir adalah whey laktos dengan konsentrasi laktosa 48 G per L yang digunakan dalam fermentasi. Yang kedua yaitu fermentasi asam asetat skala pilot. Yang pertama dilakukan adalah pembuatan media. Pembuatan media ini dengan whey laktos yang sudah difiltrasi tadi sebagai substrat dan ditambahkan garam untuk enrichment seperti CaCl2, NaCl, K2HPO4, MgSO4, dan MnSO4H2O. Kemudian media disterilisasi menggunakan autoclave pada 121 Celcius dengan tekanan 15 psi untuk menghilangkan kontaminan mikroba. Dengan bersamaan pembuatan media, 10% stok kultur Acetobacter aceti NCIM 2116 diinokulasikan ke dalam fermentor dengan kecepatan agitasi 160 rpm dan suhu 30 derajat Celcius. Fermentasi berlangsung selama 48 jam. Setelah 48 jam, fermentasi dihentikan dan larutan fermentor dilewatkan pada membran microfiltration nilon 0,22 untuk memisahkan sel dari larutan fermentor. Hasil filtrasi mikrofiltrasi dilewatkan pada membran nanofiltration NF2 untuk memisahkan senyawa-senyawa lain sehingga didapat hasil filtrasi akhir yaitu asam asetat 72,5
12 G per L. Ini merupakan diagram skala pilot produksi asam asetat, yaitu ada pretreatment wedges, lalu kemudian fermentasi, dan kemudian purifikasi. Untuk metode yang selanjutnya yaitu adalah assay pertumbuhan mikrobial dan asam asetat. Penentuan pertumbuhan mikrobial dilakukan dengan uji optical density atau OD setiap jam, totalnya 96 jam, dari pelet hasil sentrifugasi larutan fermentor. Pada penentuan ini menggunakan instrumen spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 62 itu. Kemudian dibuat kurva pertumbuhan sel OD vs waktu dari setiap perlakuan penambahan konsentrasi glukosa 30, 40, 44, dan 50 G per L. Dan kemudian penentuan kadar asam asetat dan glukosa dilakukan dengan HPLC pada supernatan hasil sentrifugasi tadi. Hasil penentuan dibuatkan kurva standar konsentrasi asam asetat dan glukosa dalam media versus waktu. Dari setiap perlakuan penambahan konsentrasi glukosa 30, 40, 44, dan 50 G per L. Baik, berikutnya merupakan hasil dari konsentrasi glukosa optimum. Dapat dilihat dalam grafik bahwa grafik ini merupakan grafik optical density dengan panjang gelombang 620 nanometer. Dapat dilihat bahwa hasil yang tertinggi adalah pada glukosa yang ditambahkan sebanyak 44 gram per liter, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat substrate inhibition jika glukosa ditambahkan berlebihan, dengan konsentrasi glukosa optimum adalah 44 gram per liter. Log phase berlangsung pada T0 hingga jam ke-52 dan asam asetat tetap terus diproduksi dengan konsentrasi yang meningkat hingga jam ke-62. Namun setelahnya konsentrasi asam asetat terlihat stabil atau menurun. Sehingga konsentrasi asam asetat tertinggi adalah 83,86 gram per liter dengan glukosa yang ditambahkan sebanyak 44 gram per liter dalam waktu 62 jam, yaitu dengan yield sebesar 97,1% dan produktivitas sebesar 1,35 gram per liter jam. Berikutnya merupakan pengaruh dari dilution rate dan downstream processing. Dilution rate mencapai hasil yang steady state, yaitu 0,1 per jam atau 0,1 jam pangkat min 1 setelah 5 jam. Dan dilution rate ini menghasilkan asam asetat dengan konsentrasi yaitu 84,1 plus minus 0,6 gram per liter. Jika dihitung yieldnya yaitu 97,4%. Dan dilution rate yang lebih tinggi seperti 0,2 hingga 0,4 per jam tidak menghasilkan hasil yang optimum, di mana penggunaan glukosa menurun sehingga produksi asam asetat juga menurun. Kemudian purifikasi dengan nanofiltrasi yang memiliki pori 0,53 nanometer, yaitu NF2 yang tadi telah disebutkan, menghasilkan larutan yang cenderung bening dengan kemurnian asam asetat sebesar 95,2%. Namun konsentrasi asam asetat sendiri menurun menjadi 72,12 gram per liter karena terdapat sedikit penolakan asam asetat oleh nanofilter. Sehingga hasil optimasi setelah dilakukan optimasi adalah konsentrasi asam asetat tertinggi yaitu 84,1 gram per liter dengan yield 97,4%. Produktivitas total adalah 7,2 gram per liter jam dengan kondisi fermentasi yaitu pH 6, yeast ekstrak sebesar 15 gram per liter, dan glukosa sebesar 44 gram per liter. Untuk asam asetat sendiri memiliki beberapa aplikasi. Dua aplikasi yang penting diantaranya adalah pembuatan cuka atau vinegar. Cuka merupakan salah satu produk olahan asam asetat yang telah dilakukan secara tradisional, dan cuka sendiri dapat digunakan sebagai penyedap rasa, kemudian sebagai campuran bahan yang dapat mengawetkan produk juga, seperti contohnya pada produk acar. Selain itu, cuka juga diketahui sebagai larutan antiseptik atau larutan dekontaminasi yang telah dikenal dari zaman dulu dapat mengurangi mikroba atau mengurangi infeksi. Dan dalam dunia modern, terdapat sebuah peluang di mana cuka atau asam asetat ini terutama digunakan sebagai bahan antibakteri yang dapat digunakan untuk mendekontaminasi pada saat proses pemotongan hewan sehingga dapat dikurangi kontaminan mikrobanya. Baik, berdasarkan penjelasan hasil tersebut, jadi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi itu terdiri dari tiga, yaitu yang pertama suhu operasi, yang kedua konsentrasi glukosa, dan yang ketiga adalah konsentrasi dari ekstrak lagi. Untuk yang pertama adalah suhu operasi, di mana
meningkatnya suhu hingga 30 derajat Celcius itu dapat menyebabkan produksi dari produksi konsentrasi asam asetan itu akan meningkat. Kemudian yang kedua itu adalah konsentrasi glukosa, di mana meningkatnya konsentrasi glukosa yang sejalan dengan peningkatan suhu itu dapat meningkatkan produksi dari asam asetat. Kemudian yang ketiga itu adalah konsentrasi ekstrak lagi, di mana konsentrasi ekstrak lagi melebihi batas tertentu atau 15 gram per liter itu tidak menunjukkan peningkatan signifikan dalam produksi asam asetat. Jadi untuk konsentrasi ekstrak lagi yang optimum yaitu sebesar 15 gram per liter. Asam asetat dapat diproduksi langsung melalui asam piruvat lewat reaksi karboksilasi dan juga melalui melalui asetil fosfat intermediat. Konsentrasi glukosa optimum adalah 40 gram per liter dan dilution rate mencapai steady state 0,1 setelah 5 jam. Faktor yang mempengaruhi produksi asam asetat diantaranya suhu operasi, konsentrasi glukosa, dan konsentrasi dari ekstrak lagi. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.